أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa inani. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa membasahi lisan kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang ikhlas di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau kelak yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan kembali kajian kitab kita pada pembahasan Shahih Fiqih Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembatal-pembatal solat. Lalu kemudian kita menyinggung sedikit tentang kunut yang dilakukan di salat fardu, termasuk di salat subuhnya. Itu sudah selesai pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnahnya. Jadi salat-salat sunnahnya. Diistilahkan nama lain daripada salat sunnah ini adalah salat tatawwu'. Salat tatawwu'. Saya akan jelaskan secara garis besar terlebih dahulu. Jadi salat sunnah atau salat tatawwu' itu terbagi dua. Ada mutlak, ada muqayyad. Ada mutlak, ada muqayyad. Muqayyad terbagi kepada dua lagi. Ada sunnah rawatib. Sunnah rawatib, ada sunnah yang tidak rawatib. Sunnah yang tidak rawatib. Kemudian yang sunnah rawatib itu terbagi dua lagi, yaitu sunnah muakkadah dan sunnah yang tidak muakkadah. Nah, ini garis besar pembahasan yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang singkat ini. Baik. Apa itu salat tatawwu'? Kata dasar dari tatawwu' ini adalah ketaatan. Taat itu asal daripada atau akar kata daripada tatawwu', yaitu perbuatan ketaatan. Tapi yang dimaksud dengan perbuatan ketaatan di sini adalah ketaatan yang tidak wajib hukumnya. Kita taat kepada Allah dalam bentuk menyembah, beribadah kepada Allah, tapi bukan dalam hal yang diwajibkan. Nah, ini disebut dengan tatawwu'. Dia bukan hal yang diwajibkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, lalu Rasul SAW khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Kata Rasul mengatakan, dalam Islam ini ada 5 waktu salat dalam sehari dan semalam. Lalu bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban yang lain selain yang 5 ini? Rasul mengatakan, la illa an tatawwa'. Tidak ada kewajiban yang lain kecuali engkau ingin menambahnya dengan tatawwu'. Tatawwu' ini tadi salat sunnah. Baik. Sebelum kita membahas tentang poin-poin yang di awal tadi kita sudah sebutkan, alangkah baiknya kita bacakan dulu hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah ini. Keutamaan salat sunnah. Yang pertama, keutamaannya, salat sunnah ini termasuk ibadah yang paling baik dari sekian banyaknya ibadah badan.
Jadi ibadah badan itu banyak. Nah, termasuk ibadah badan yang paling terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba adalah menunaikan ibadah salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah." Istaqimu, kata Rasulullah, istiqomahlah. Istiqomahlah kalian. Wa lan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu benar-benar istiqomah. Lihat sabda Rasulullah. Di awal Rasul memerintahkan kita untuk istiqomah. Istiqomah kalian, teguhlah kalian di dalam beribadah. Namun di potongan yang berikutnya, walan tuhsu, kalian tidak akan benar-benar bisa istiqomah. Artinya kalau kita mau benar-benar istiqomah itu memang berat sekali. Maka Rasul SAW menekankan lagi pada poin yang berikutnya, wa'lamu, ketahuilah, yang kalian perlu istiqomah itu adalah anna khaira a'malikum as-shalah, dan sebaik-baik amal yang kalian lakukan adalah salat. Sebaik-baik amal yang kalian lakukan adalah salat. Banyak amal. Amal-amal badan misalnya, kita berzikir, kita baca Quran. Ini kan amal badan kita. Tapi yang terbaik yang dilakukan itu adalah salat. Karena dalam salat itu udah ada zikir di dalamnya, juga bisa baca Quran di dalamnya. Jadi dalam ibadah salat itu sudah tercakup sekian banyaknya amal yang mungkin tidak ada pada amalan selain salat. Baik. Keutamaan yang kedua. Salat sunnah adalah suatu ibadah yang mengangkat derajatnya seseorang. Akan mengangkat derajat seseorang di surga. Akan meninggikan derajat seseorang di surga. Ini berdasarkan hadis Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Sal," kata Rasulullah. Sal itu artinya mintalah kepadaku. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Lalu si Rabi'ah, sahabat Rabi'ah bin Malik ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Bisa bergandengan denganmu ya Rasulullah di surga." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa ghairu dzalik?" Enggak ada permintaan yang lain. Maksud Rasul SAW, mintalah di sini, mintalah kalian kepadaku yang mungkin perkara-perkara dunia yang dimiliki oleh Rasulullah. Mau minta dinar, dirham, misalnya kambing, onta atau apa gitu, minta kepadaku sesuatu yang aku miliki. Ditawarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya ketika itu. Nah, ajibnya sahabat Rabi'ah ini, dia tidak minta perkara-perkara dunia. Yang dia minta kepada Rasulullah adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada perkara dunia tersebut. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku minta kepadamu agar aku bisa menemanimu nanti di surga." Rasul tawarkan lagi, nggak ada permintaan yang lain. Barangkali ada kebutuhan duniawi yang mungkin tidak ada di rumahmu, nggak ada yang lain yang mau diminta. Lihat kata sahabat ini, "Fakultu huwa zak." Nggak ada ya Rasulullah. Yang aku minta adalah gimana caranya aku bisa menemanimu nanti di surga. Rasul SAW pun memberikan tips. Di antara tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku, kata Rasulullah. Bantu aku untuk kamu bisa banyak atau memperbanyak sujud. Potongan hadis ini menunjukkan Rasul SAW sendiri tidak bisa memberikan rekomendasi kepada sahabat tanpa harus ada bantuan sahabat tersebut. Kan yang mau minta agar menemani Rasul ini kan si sahabat Rabi'ah ini. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu mau menemaniku, bantu aku ya. Dengan apa? Dengan kamu memperbanyak sujud. Maksud dari perbanyak sujud ini bukan bentar-bentar sujud, habis masak sujud, habis nyuci sujud, habis habis cuci piring sujud. Enggak. Yang maksud dengan perbanyak sujud ini adalah perbanyak salat.
Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah, bantu aku ya, bantu aku agar kamu bisa menemani aku di surga dengan kamu memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat sunnah. Baik. Hadis ini juga dikuatkan oleh sahabat Thauban. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Lalu Rasul sallallahu bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaknya kamu memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud. Karena sahabat ini tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga?" Kata Rasulullah, perbanyak sujud. Karena sesungguhnya tidaklah seorang itu sujud kepada Allah satu kali sujud, kecuali dengan satu kali sujud itu dia akan diangkat derajatnya di surga dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Itu sekali sujud. Misalnya dalam salat sunnah 2 rakaat, ada berapa kali kita sujud? Ada 4. Satu kali sujud saja, kata Rasulullah, itu bisa mengangkat derajat kita di surga. Sekaligus plus dihapuskan dosa kita. Bayangkan kalau kita sholatnya 2 rakaat. Tadi misalnya masuk ke masjid, kita sholat dulu, sholat duha, sekaligus misalnya sholat tahiyatul masjid, misalnya begitu. Nah itu terhitung ada 4 kali sujud. Setiap sujudnya itu akan mengangkat derajat kita dan akan menghapuskan dosa kita. Ini keutamaan yang kedua, bahwa salat sunnah itu dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan terangkatnya derajat kita nanti di surga. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari salat sunnah ini, yaitu jabrun naqsi minal faraid. Jadi salat sunnah ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan salat wajib. Dalam salat wajib yang kita kerjakan, tentu bisa dipastikan bahwa salat yang kita lakukan itu terdapat kekurangan-kekurangan. Bisa jadi kekurangan di dalam konsentrasinya, ini yang paling sering terganggu, kekhusyuannya. Nah, semakin berkurang kekhusyuan dalam salat itu, maka semakin berkurang pula lah pahala salat yang didapatkan oleh orang tersebut. Makanya dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Apa kata Ammar bin Yasir? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifa min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushuruha, tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulusuha, nisfuha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki selesai dari salatnya, kecuali dia tertulis mendapatkan pahala cuma 1/10-nya saja. Jadi ada A, B, salat berdampingan, salat yang dilakukan sama, kemudian di tempat yang sama. Ini belum tentu kualitas atau pahala yang didapatkan itu sama, belum tentu. Jadi penilaian bagus atau tidak bagusnya nilai pahala yang didapatkan itu tergantung kualitas kekhusyuan atau konsentrasi yang diupayakan oleh orang tersebut. Semakin dia bisa fokus dan konsentrasi dalam menunaikan salat itu, semakin besar pula lah potensi pahala yang dia dapatkan. Nih, lihat kata Rasulullah, ada orang yang selesai dari salat, dia tidak dapat pahala kecuali cuma 1/10-nya aja. Ada pula yang dapat 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang dapatnya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, 1/5, ada yang lebih besar lagi, 1/4, 1/3, ada yang sekedar cuma setengah. Ini udah termasuk besar, setengah dari ibadah salat itu jadi cuma dapat pahala setengahnya saja. Ada. Berarti sangat berat bagi seseorang itu ketika dia melakukan salat wajib yang 5 waktu, berat baginya untuk mendapatkan nilai sempurna 100%. Kayaknya hampir sulit lah.
Sulit. Nggak tahu kalau ibu-ibu sekalian. Kalau di rumah ibu-ibu sholatnya bisa khusyuk konsentrasi 100%. Mungkin bisa ya, nggak ada gangguan. Entahlah, nggak tahu. Mungkin ada. Tapi bisa juga sebaliknya. Ada yang susah fokusnya kalau sholat di rumah. Gimana nggak susah ya? Karena sholat sebentar, udah ingat pekerjaan yang lain. Karena kan pekerjaan rumah ini nggak selesai-selesai. Ingat lagi pekerjaan ini. Aduh, tadi saya belum selesai ngerjain ini. Harusnya tadi saya pengennya selesaiin dulu baru sholat. Akhirnya dia ingat lagi pekerjaan-pekerjaan itu tatkala di waktu sholat. Jadi kebanyakan seperti itu. Banyak diantara para ibu-ibu itu terganggu konsentrasinya ketika sholat 5 waktu di rumah. Baik. Hadis yang lain yang menjelaskan bahwa sholat sunnah ini menutupi kekurangan. Kita punya kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan sholat wajib itu. Banyak sekali kekurangannya. Maka inilah fungsi daripada sholat sunnah itu. Dia akan menutupi yang bolong-bolong, yang kurang-kurang itu akan ditutupi, akan ditambali sama sholat-sholat sunnah itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasibun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah dari amalan manusia pada hari kiamat adalah salat. Ini adalah amalan yang pertama sekali yang akan dihisab. Kata Rasulullah, yaqulu rabbuna lil malaika. Nanti pada hari kiamat itu Allah akan berkata kepada para malaikat. Apa kata Allah? Unzuru fis salati abdi atammaha aw naqasaha. Coba lihat salat hambaku itu. Apakah salatnya sempurna atau ada kekurangan-kekurangannya? Nih, perlu kita ketahui bahwa yang pertama sekali dari sekian banyak amalan kita yang kita kerjakan di dunia ini, yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin melihat nilai salat wajib yang kita lakukan ini. Sehingga Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, coba lihat salat hambaku yang sedang aku hisab ini, salat wajibnya. Apakah sempurna atau ada kekurangan-kekurangannya? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Kalau memang salat yang dia kerjakan itu sempurna nilainya, tulis sempurna nilainya. Wa in kana intaqasa minha syai'an, tapi kalau terdapat di dalam salatnya itu ada kekurangan-kekurangan, ada bolong-bolong salatnya. Bolong di sini bukan ditinggal-tinggalkan ya, zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan. Maksudnya pelaksanaan zuhurnya itu masih cacat, masih ada bolong-bolong pelaksanaan zuhurnya. Asar yang dia kerjakan mungkin ada cacatnya. Itu yang maksud dengan bolong-bolong itu. Bukan bolong-bolong salatnya, zuhur dia salat, asar enggak, maghrib salat, isya enggak. Kalau ini na'udzubillah, ini dosa besar. Ini tidak termasuk dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini bolong-bolong artinya cacat pengerjaan salat yang dilakukannya itu, ada kekurangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang salatnya ada cacat, ada kekurangan, unzuru, coba lihat lagi. Allah perintahkan malaikat lagi, coba lihat lagi. Apakah hambaku itu punya salat sunnah? Apakah dia punya salat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu', jika hambaku itu punya salat sunnah, lalu Allah mengatakan, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka sempurnakan yang cacat tadi, salat wajib yang cacat tadi, itu sempurnakan. Beri nilai sempurna dari ibadah salat sunnahnya. Diambil salat sunnah ini untuk menutupi kekurangan pada pelaksanaan salat wajib, sehingga salat wajib ini menjadi sempurna nilainya. Summa tu'khadz al-a'malu 'ala dzalik. Baru kemudian nanti amal-amalan yang lain itu mengikut. Amal-amalan yang lain juga mengikut menyempurnakan pahalanya. Lihat dari hadis yang kita bacakan tadi ini. Andai kata tatkala amalan pertama sekali yang dihisab oleh Allah dari amalan kita salat, lalu salat yang kita kerjakan itu ternyata ada kecacatannya,
ada kekurangan-kekurangannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, coba lihat ada amalan sunnahnya enggak? Kalau dijawab oleh malaikat enggak ada, berarti cacat pula lah nilai salat kita. Jadi tidak bisa disempurnakan, tetap cacat. Kalau sudah cacat nilai salat kita, itu amalan-amalan yang lain nanti itu akan menjadi cacat. Amalan yang lain juga akan ikut menjadi cacat. Sedekah kita cacat, puasa kita cacat, silaturahmi kita cacat. Kenapa? Karena kalau sudah jelek amalan salat, itu amalan-amalan yang lain akan mengikut jadi jelek. Makanya disinilah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan ibadah salat 5 waktu. Salat 5 waktu, karena penentu. Salat 5 waktu inilah penentu daripada amalan-amalan yang lainnya. Kalau nilai salat 5 waktu kita baik dan bagus, mudah penghisapannya, dan dinilai bagus nilai salat itu amalan-amalan lain akan bagus. Jadi untuk memperbaiki lagi, kalau bahasa kita mungkin untuk remedial mungkin dari salat-salat kita, kan gak mungkin kita mengulangi salat lagi. Kita udah melaksanakannya. Misal tadi kita salat subuh, salatnya sudah sah, sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat, sudah terpenuhi semua, sah. Cuma kita tadi ingat, aduh salatnya gak khusyuk tadi. Saya mau remedial lah, saya ulangi salatnya, boleh atau tidak? Gak bisa. Gak ada istilah remedial, ulangi lagi salat, karena kita menilai sendiri. Tadi ada salat yang kita lakukan barusan salat subuh itu kuranglah pelaksanaannya. Saya tadi nggak fokus tadi salatnya. Nah dia ulangi, nggak boleh. Terus bagaimana dia untuk menutupi kekurangan itu? Dia tinggal perbanyak saja salat tatawu'nya, perbanyak salat sunnah-sunnah yang lainnya. Dia nanti ikuti salat duha 2 rakaat, 4 rakaat, atau salat apa lagi dia kerjakan untuk menutupi kekurangan daripada salat wajibnya. Baik para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembagian-pembagian yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu pembagian salat tatawwu. Salat tatawwu tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama salat mutlak, yang kedua muqayyad. Baik. Apa itu salat mutlak? Salat mutlak itu adalah salat yang tidak ada sebabnya. Salat yang tidak ada sebabnya. Dan juga tidak ada batasannya. Jumlah rakaatnya juga tidak ada batasannya. Jadi tidak perlu niat berapa jumlah rakaatnya. Pokoknya niatnya saya mau salat. Udah cukup. Saya mau salat. Allahu Akbar. Saya mau salat. Allahu Akbar. Cuma itu aja niatnya. Nah, ini disebut dengan salat mutlak. Berapa rakaat Ustaz? Enggak usah disebutkan berapa rakaat. Tapi memang sunnahnya kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti ada penjelasan khusus terkait dengan itu. Afdolnya memang kita 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi, niatkan sholat lagi, Allahu Akbar, salam 2 rakaat. Boleh. Boleh juga dilaksanakan sebanyak-banyaknya sampai kita lupa hitungan rakaatnya. Bangun lagi kita, di rakaat kedua kita misalnya tasyahud awal, bangun lagi rakaat ketiga, kemudian bangun rakaat keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, sampai kita pun lupa jumlah rakaatnya itu. Lalu kemudian kita merasa capek nih, udah kita langsung tasyahud akhir, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sah salatnya? Sah. Kenapa? Karena salat yang kita kerjakan inilah salat mutlak. Salat mutlak itu salat yang tidak ada sebabnya. Beda dengan salat yang ada sebabnya. Misalnya, ibu habis wudu. Ada salat apa namanya? Salat sunnah wudu. Kenapa ibu melakukan salat itu? Kenapa? Karena barusan berwudu. Ada sebabnya berarti kan? Ada alasannya. Contoh salat yang lain yang punya sebab atau punya alasan. Apa ya? Salat istikharah. Nah, misalnya salat istikharah. Kenapa kok kita salat gitu? Ya karena kita memilih, ada pilihan yang kita masih bingung gitu. Milih A atau B? Salat deh. Berarti niatnya jelas, niat salat istikharah. Kalau salat mutlak ini enggak ada niatnya.
Nggak ada niat, nama sholatnya nggak ada. Yang penting saya mau sholat, saya niat sholat, udah cukup. Nggak usah disebutkan rakaatnya, nggak usah. Kalau mau 2 rakaat salam silahkan, mau dilanjutkan lagi sekian rakaat, bahkan 1 rakaat pun boleh kata para ulama. Cuma 1 rakaat saja sholat mutlak ini juga pun boleh, tidak ada masalah. Apakah disebutkan sholat witir? Enggak. Sholat witir itu kan memang waktunya malam. Ini namanya sholat mutlak, tidak ada sebabnya dan tidak terbatas jumlah rakaatnya. Silahkan kerjakan berapa saja. Dan pelaksanaannya itu kapan saja, tidak terikat juga waktunya, mau siang mau malam, kecuali pada waktu-waktu 3 waktu yang terlarang. Ini tidak boleh dikerjakan sholat mutlak ini. Yang pertama adalah habis sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua ketika matahari berada persis di tengah-tengah kita, di atas kita. Yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai maghrib. Nah, selain daripada 3 waktu ini, silahkan mengerjakan sholat mutlak tersebut. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini tentu berdasarkan hadis Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah sholat yang jumlah rakaatnya banyak sekali jumlahnya. Falamma sallam, kemudian beliau pun salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Berkatalah sahabatnya yang bernama Al-Ahnab bin Qais. Ahnab bin Qais bertanya kepada Abu Dzar tadi. Abu Dzar ini dia lihat, mungkin dia perhatiin Abu Dzar ini, kok enggak habis-habis salatnya, kok enggak berhenti-berhenti. Habis 1 rakaat bangun lagi dia. Rakaat kedua selesai, bangun 3. 3 selesai, 4, 5, 6, 7. Banyak sekali rakaat yang dikerjakannya. Lalu kemudian dia salam. Sama si Ahnab bin Qais ini bertanya, hal tadri in sarafta an syafa'in am ala witrin? Kamu tahu enggak tadi? Kamu mengerjakan sholat itu, ketika selesai sholatnya, hitungannya itu ganjil atau genap? Tahu enggak tadi? Saking banyaknya ini sholat yang kamu kerjakan, kamu menutup sholatnya dalam hitungan ganjil atau hitungan genap? Dijawab oleh Abu Dzar, la illa akun adri fa innallaha yadri. Kalau saya tidak tahu tadi berapa jumlah rakaat yang saya kerjakan dalam sholat itu, tapi kan Allah tahu. Allah tahu. Fa inni sami'tu khalili, dan aku pernah mendengarkan Khalili itu Rasul, kekasihku Nabi SAW, Abul Qasim. Beliau pernah berkata, ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah 1 kali sujud, kecuali Allah akan angkat derajatnya di surga dan Allah akan hapuskan dosanya. Berdasarkan hadis ini, beliau sholat seberapa rakaat yang dia mampu, yang beliau mampu. Abu Dzar ini sholat terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan beliau tidak tahu. Dia jawab, saya nggak tahu. Saya sholat tadi, selesai saya sholat, apakah sholat saya itu hitungannya ganjil atau genap, saya nggak tahu. Tapi kalau saya nggak tahu, Allah pasti tahu. Nah, berarti sholat yang dikerjakan oleh Abu Dzar ini jelas bahwa sholat itu adalah sholat apa namanya? Mutlak. Baik, kita berpindah pada sholat muqayyad. Sholat muqayyad. Baik, sholat muqayyad itu terbagi kepada 2 ya. Sholat rawatib dan ada sholat yang bukan rawatib. Baik, sholat muqayyad. Sholat muqayyad itu berarti, apa arti qayyad ini? Taqyid. Taqyid ini artinya mengikat. Mengikat. Qayyad itu misalnya aku mengikat, berarti salat ini, salat yang akan kita kerjakan ini adalah salat yang ada ikatannya. Jadi tidak lepas begitu saja. Kalau salat mutlak kan lepas. Mau rakaat berapa rakaat, sebabnya apa, lepas pokoknya salatnya itu. Terserah kita. Nah, kalau salat muqayyad ini lawan daripada mutlak tadi. Jadi satu salat yang sudah diikat, sudah diatur. Jumlah rakaatnya sudah diatur, pelaksanaannya sudah diatur, waktunya diatur. Nah, itu namanya muqayyad, diikat dengan aturan. Ada aturan-aturannya.
Ada nama-nama sholatnya, ada jumlah rakaatnya, ada waktunya. Nah, ini disebut dengan sholat sunnah muqayyad. Baik. Sholat sunnah muqayyad ini terbagi kepada dua, yaitu satu rawatib. Yang kedua nanti ada bukan rawatib. Bukan rawatib ini sangat banyak nanti sholatnya. Kita akan fokus kepada yang rawatib ini. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat 5 waktu. Jadi setiap sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib itu disebut dengan sholat rawatib. Seperti sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Jadi sholat qabliyah dan sholat ba'diyah itu disebut dengan istilahnya sholat sunnah rawatib. Sebentar dulu ya, saya mau sholat sunnah rawatib dulu. Berarti apakah dia mengerjakan qabliyah atau ba'diyah? Ini sholat sunnah rawatib. Berarti kalau sholat sunnah yang tidak rawatib, apa itu? Contohnya yang bukan rawatib banyak. Sholat duha, sholat witir, itu bukan rawatib. Kenapa? Karena sholat-sholat ini kita kerjakan tidak bergandengan dengan sholat 5 waktu. Jadi sholat rawatib ini adalah sholat yang dikerjakan bergandengan dengan 5 waktu ini. Sholat subuh ada qobliyahnya, sholat zuhur ada qobliyah dan ba'diyahnya, asar ada qobliyahnya, maghrib ada qobliyah dan ba'diyahnya, isya ada qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, sholat sunnah yang bergandengan dengan 5 waktu ini disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu nanti ada istilahnya muakkadah dan ada ghairu muakkadah. Ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di sini dijelaskan, bahkan ada penekanan dari penulis menjelaskan tentang manfaat dari salat qabliyah dan ba'diyah ini. Di antara manfaat salat qabliyah itu akan mengurangi kesibukan-kesibukan duniawi kita. Mengurangi kesibukan-kesibukan duniawi yang akan mengganggu salat wajib yang kita kerjakan. Ini manfaat salat qabliyah. Kami ulangi, manfaat salat qabliyah itu akan mengurangi kesibukan-kesibukan dunia yang mungkin akan kita ingat tatkala kita mengerjakan salat wajib. Misal kita mau salat zuhur nanti nih. Kalau kita langsung salat zuhur nih, itu bisa jadi nanti salat zuhur kita itu terganggu dengan ingatan-ingatan pekerjaan-pekerjaan atau perkara-perkara dunia itu. Bisa jadi. Kenapa? Karena kita tidak ada istilahnya pemanasan lah, kalau bahasa mudah kita. Belum pemanasan. Orang kalau berenang langsung nyebur, ya bisa jadi dia akan cedera, kram apa gitu, terganggu. Artinya dia tidak akan bisa konsentrasi, fokus dalam berenangnya, itu pasti akan ada gangguan-gangguan. Tapi kalau dia dulu pemanasan, dia lenturkan dulu urat-urat tubuhnya, persendian-persendiannya, itu kemungkinan besar ketika dia berenang dia tidak akan terganggu dan tidak akan mendapatkan cedera, karena dia sudah ada muqaddimah yang dia lakukan. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita langsung mengerjakan sholat itu, misalnya langsung zuhur, itu kemungkinan besar sholat zuhur kita itu akan banyak gangguannya. Datang dari kiri, datang dari kanan, dari atas, dari bawah. Selesai ini bisa kita hindari gangguan ini, datang gangguan yang lainnya, datang lagi bisikan yang lainnya, datang bisikan yang lainnya. Tapi kalau itu terjadi pada salat sunnah, kita sudah terlatih. Salat sunnah dulu kita nih, sebelum salat zuhur, qabliyah dulu Allahu Akbar. Datang bisikan pertama, ditangkis. Kedua, kena kita, nggak bisa kita tangkis, berarti kurang konsentrasi kita, terganggu. Kemudian datang lagi dari arah yang lain, bisa kita tangkis. Datang lagi dari sini, nggak bisa kita tangkis. Nah, nanti bisikan-bisikan itu akan berkurang tatkala kita mengerjakan sholat zuhurnya. Atau bisikan yang sama datang, mudah bagi kita untuk menangkisnya. Oh, ini tadi bisikan sudah datang nih di sholat sunnah.
Masa saya masih kalah juga dengan bisikan ini? Ya tetap dia lawan. Dia buang jauh-jauh bisikan itu. Dia kembali kepada bacaan salat yang dia baca. Itulah manfaat kenapa kita dianjurkan untuk qobliyah dulu. Supaya salat wajib yang kita lakukan itu benar-benar kita bisa fokus, konsentrasi, dan nilai dari salat itu kita harapkan sempurna. Itu yang kita harapkan. Tapi tentu harapan itu berbanding lurus dengan usaha. Mana usaha kita? Harusnya ada usaha dong. Kalau kita mau dapatkan nilai baik itu ada usaha. Usahanya adalah qobliyah dulu. Qobliyah dulu baru kerjakan salat wajibnya. Terus kalau manfaat daripada salat ba'diyah, di antara para ulama menyebutkan di sini ya tadi, di antaranya bisa menutupi kekosongan atau kekurangan dari pelaksanaan yang kita lakukan dari salat wajib itu. Baik. Salat rawatib tadi ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Muakkadah, apa itu muakkadah? Muakkadah itu suatu salat yang ba'diyah atau qabliyah tapi ada penekanan. Jadi sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk dikerjakan gitu. Ada salat sunnah yang mungkin tidak ada penekanan dari Rasulullah. Rasul mengatakan siapa mau kerjakan, siapa yang enggak mau mengerjakan ya enggak apa-apa. Berarti ini kan salat sunnah yang tidak ada penekanan dari Rasulullah. Ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah yang di situ benar-benar ada penekanan dari Rasulullah. Artinya Rasul sering mengerjakannya, Rasul tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ada keutamaan-keutamaan khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang salat qabliyah dan ba'diyah itu. Nah, kalau ada penjelasan seperti itu, maka ini adalah salat rawatib yang disebut dengan muakkadah. Muakkadah. Baik. Berapa rakaat jumlah salat sunnah rawatib yang muakkadah itu? Berapa rakaat dan apa saja? Baik. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita cek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Dan nanti hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Mohon maaf, hadis Ummu Habibah juga ada di sini. Hadis Aisyah, Ummu Habibah dan hadis Ibnu Umar. Kalau dalam hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwa salat sunnah rawatib itu yang muakkadah ada 10 rakaat. Ada berapa rakaat? 10 rakaat. Kalau hadis Ummu Habibah ini istri Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa sunnah muakkadah dari rawatib itu ada 12. Ada 12. Baik, kita bacakan hadis Ibnu Umar dulu yang mengatakan 10 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Hafiztu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Aku menghafal dari Nabi 10 rakaat. Apa 10 rakaat itu? Raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa jumlahnya? Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dah, hafal ya? Apa aja tadi? Ulangi lagi bersama. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Asar ada atau tidak? Enggak ada. Langsung lompat ke maghrib. Maghribnya itu setelahnya, disebut dengan ba'diyah. Setelah itu isya. Isya itu kapannya? Ba'diyahnya. Yang kelima, ya, sebelum subuh. Berarti qabliyah, qabla subuh. Qabla subuh disebut dengan qabliyah. Itulah rincian daripada Ibnu Umar yang beliau katakan itu yang kami hafal dari Nabi. 5 salat rawatib tadi.
Berarti selain daripada itu, menurut Ibnu Umar dan yang mendukung hadis ini seperti Syafi'iyah, Hambali, Hanabila, beliau berpendapat bahwa jumlah rakaat dari sunnah rawatib yang muakkadah itu cuma 10 rakaat. 10 rakaat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kalau kita melihat mazhabnya Hanafiyah, Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa salat sunnah rawatib yang muakkadah ini ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Itu berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yada'a arba'an qabla az-zuhur." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan arba'an, 4 rakaat qabla az-zuhur, sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kapan itu? Sebelum zuhur. Kalau hadis Ibnu Umar tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, hadis Aisyah ini menjelaskan kalau ada kata-kata Rasul tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan berarti Rasul rutin mengerjakannya. Ada seakan-akan pesan, walaupun pesan ini bukan pesan yang tersurat langsung, ada pesan yang tersirat dari Rasulullah bahwa salat sunnah qabliyah zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi, kerjakan 2 rakaat lagi salam, baru kemudian kita salat zuhur yang 4 rakaat. Bisa dipahami, Bu? Hadis Aisyah ini? Hadis Aisyah tadi menjelaskan berarti ada tambahan 2 rakaat lagi dari hadis Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar hanya menjelaskan 2 rakaat sebelum zuhur. Aisyah mengatakan 4 rakaat. Karena saya tahu sekali dan sering melihat Rasulullah, bahkan saya yakin Rasulullah tidak meninggalkannya. Tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur ini. Baik, ternyata hadis Aisyah dan pendapat yang mengatakan 12 rakaat ini dikuatkan oleh hadis Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Nabi lagi, menguatkan pendapat yang 12 rakaat ini. Kata Ummu Habibah, ini menjelaskan tentang keutamaan daripada salat 12 rakaat ini. Ada keutamaan khususnya. Kalau dari Ibnu Umar tadi dia tidak menyebutkan tidak menyebutkan keutamaannya, cuma jumlah rakaat dan rinciannya apa saja. Tapi kalau hadis Aisyah menambahkan 2 rakaat lagi, lalu kemudian ditutup oleh hadis Ummu Habibah yang menjelaskan tentang keutamaannya. Baik, kata Ummu Habibah, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnatai asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Lihat. Barang siapa yang salat 12 rakaat. 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam. Apa keutamaannya? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya dari ibadah salat tadi itu satu rumah di mana? Di surga. Jadi kita memilih yang mana nih? Hadis Ibnu Umar atau hadis Ummu Habibah ini? Kalau bisa Ummu Habibah. Kenapa? Karena sudah jelas dari Ummu Habibah ini beliau sudah menjelaskan seterang-terangnya kepada kita jumlah rakaat untuk mendapatkan satu buah rumah di surga tadi berapa rakaat? Berapa disebutkan oleh Ummu Habibah? 12. Jadi man shalla sintai asyarata, siapa orang yang mengerjakan salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Rumah di surga itu jangan bayangkan seperti rumah yang megah, yang mewah di dunia ini. Enggak ada apa-apanya. Siapa sih rumah yang paling megah di dunia ini? Ya mungkin seorang raja. Entahkah itu raja yang ada di Arab, raja yang ada di Afrika, raja yang ada di Eropa, di Amerika. Mungkin rumah mereka megah sekali, besar. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu rumah yang Allah akan bangunkan buat orang-orang yang merutinkan mengerjakan salat
qabliyah dan ba'diyah dengan jumlah 12 rakaat ini. Karena rumah di surga itu batanya saja, susunan batanya itu terbuat dari emas. Ada rumah di dunia ini yang dinding yang apa namanya nih? Tembok-tembok dindingnya ini itu tersusun dari emas dan perak. Gak ada. Butuh berapa gunung gitu. Atau bisa jadi kalaupun ada itu akan membahayakan ya orang yang ada di rumah itu. Orang akan mencoba gimana caranya bisa dapat satu batanya saja. Itu kan lumayan satu batanya aja. Diambil bolong rumahnya. Tapi itu ada di surga. Adanya di surga. Kemudian untuk melengketkan antara satu bata dengan bata yang berikutnya itu, kata Rasulullah SAW, itu menggunakan pasir, mungkin ada semen, kalau kita kan semen pasir, itu dicampurkan dengan minyak kasturi. Jadi airnya itu dicampurkan minyak kasturi supaya bisa bata satu dengan yang lainnya ini bisa lengket, itu menggunakan minyak kasturi. Sehingga kalau di surga itu nggak perlu lagi pengharum ruangan. Jadi rumah itu sudah harum ya begitu, apa namanya, udah bawaannya harum gitu. Masuk udah langsung aroma harum kasturinya itu sudah langsung kecium gitu. Dan banyak sekali gambaran-gambaran yang begitu istimewa dari rumah-rumah yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Di antara amalan yang bisa kita dapatkan, ya kita dapatkan rumah ini, untuk mendapatkan rumah ini, di antara amalannya adalah rutinkanlah salat qabliyah dan ba'diyah ini. Ustaz, Masya Allah kami di rumah itu salat wajib aja udah syukur Ustaz, mau tambah lagi salat sunnah. Ya usahakanlah. Kadang kan memang bisa juga sih menjadi alasan terkadang dengan kesibukan kita di rumah sehingga ada salat sunnah yang kita tinggalkan. Makanya kenapa hikmahnya? Lihat, kenapa hikmahnya hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah? Karena menunjukkan jangan menyangka bahwa salat qabliyah dan ba'diyah ini hanya dikerjakan oleh Rasul dan dikerjakan oleh para sahabat. Enggak. Qabliyah dan ba'diyah ini tidak hanya sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh para sahabat laki-laki saja, tidak. Tapi sahabat perempuan juga dianjurkan. Sehingga hadis yang meriwayatkan ini adalah seorang perempuan, Ummu Habibah. Bahkan Ummu Habibah berkomentar. Apa komentar Ummu Habibah setelah mendengarkan hadis ini? Kata Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat yang tadi aku riwayatkan 12 rakaat tadi. Setelah aku mendengarkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkannya sampai aku wafat. Ketika dia mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah tinggalkan lagi sampai wafat. Ini menunjukkan bahwa amalan 12 rakaat ini juga disunnahkan untuk perempuan. Untuk perempuan. Gimana caranya? Ya kita harus bisa mengatur waktu tersebut, karena ini adalah amalan yang terbaik dari sekian amalan badan yang kita miliki, yaitu amalan sholat, ditambah lagi ada keutamaan 12 rakaat yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. 12 rakaat ini mudah-mudahan kita sudah hafal ya. Setelah kita hafal, ya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Kita ulangi lagi. 2 rakaat sebelum zuhur ya, ingat. Sebelum zuhur itu 2 rakaat. Yang kedua, 2 rakaat apa 4 rakaat? 2 rakaat atau 4? Kita mau mengamalkan yang 2 rakaat atau 4 rakaat nih? 4 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat, atau ini tadi terbalik ini. Qabliyahnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Qabliyahnya yang 4 rakaat. Qabliyah ya. Oke, kita tutup lagi biar konsentrasi.
Ulangi lagi, biar kita betul-betul hafal. Biar sedikit ilmu yang kita dapatkan, tapi ya harapannya kita hafal. Setelah hafal, amalkan. Itulah konsekuensi daripada ilmu yang dihafal. Yang pertama tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat. Setelah itu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Iya, setelah isya. Setelah atau sebelum? Sebelum subuh. Berarti jumlah total semuanya 12 rakaat. Ya. Baik, kita akan rinci salat qobliyah dan ba'diyah tadi. Kita akan rinci lagi. Kita mulai dari salat subuhnya. Baik. Salat subuh ini tadi kan dikerjakan qobliyah atau ba'diyah kalau salat subuh? Qobliyah. Baik. Qobliyah ini termasuk rawatib atau tidak rawatib? Rawatib. Mana dalil yang menunjukkan bahwa salat subuh ini rawatib? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengikat suatu akan menjadikan diri beliau itu terikat sudah dengan satu salat yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis yang lain disebutkan lagi, lam yakun yada'ahuma abadan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya selama-lamanya. 2 rakaat sebelum subuh ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Makanya dia dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, Rasul tidak pernah meninggalkannya baik di waktu beliau mukim maupun ketika beliau safar. Ketika safar, sunnahnya ini meninggalkan salat ba'diyah dan qobliyah kan? Iya atau tidak? Jangankan meninggalkan salat sunnah ba'diyah dan qobliyah, salat yang 4 rakaat saja boleh kita singkat menjadi 2 rakaat. Berarti sunnah hukumnya meninggalkan salat sunnah. Kapan? Waktu safar. Kami ulangi. Sunnah hukumnya meninggalkan salat sunnah ketika safar. Jangankan meninggalkan salat sunnah, yang 4 rakaat saja kita dianjurkan untuk memangkasnya, memendekkannya menjadi 2 rakaat. Tapi kata Aisyah, Rasul tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat ini sebelum subuh. Berarti ada penekanan yang kuat dari Rasulullah, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa maksudnya? Apa maksud 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan isinya? Ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama, maksudnya adalah 2 rakaat ini lebih baik daripada perhiasan dunia yang ada di dunia ini. Apa sih yang terbaik di dunia ini? Misalnya, ibu-ibu sekalian, apa sih yang ibu harapkan kalau misalnya dikabulkan oleh Allah di dunia ini? Apa? Yang paling terbaik menurut ibu? Apa? Gak bisa diungkapkan di sini. Kan tinggal bisa diaminkan. Mana tahu bisa ada yang mengaminkannya. Apa yang ibu harapkan? Ustaz, saya mengharapkan perhiasan 100 kilo. Amin, tidak ada masalah. Tapi 100 kilo emas itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Perhiasan 100 kilo, berarti di lengannya berapa kilo? 10 kilo misalnya, pakai, ya tidak dipakai semua, mungkin dia ganti-ganti tiap harinya. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Mungkin kalau bisa dikatakan seujungnya kuku dari sholat 2 rakaat itu pun tidak ada apa-apanya. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh ini itu masih lebih baik daripada dunia ini keseluruhannya sampai segala isinya ini. Isi bumi kaya sekali isi bumi ini. Itu andai kata
kita miliki semua satu dunia ini. Jadi orang yang kita semua, ibu-ibu semua ini ngontrak sama dia. Jadi bayar kontrakannya, kontrakan tanahnya semua. Ada andai kata satu orang yang memiliki dunia dan segala isinya ini jauh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apakah dengan dalil yang sudah disebutkan oleh Rasulullah ini kita masih bermalas-malasan untuk mengerjakan 2 rakaat doang sebelum subuh? Kalau kita juga masih bermalas-malasan langsung mengerjakan sholat subuh, ya tidak ada masalah memang. Tidak suatu hal yang aib yang menjadikan dia berdosa, enggak. Tapi sungguh merugilah kita. Di hari itu kita tidak mendapatkan kebaikan yang luar biasa dibandingkan dengan kebaikan dunia dan segala isinya ini. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan 2 rakaat dari salat qabliyah subuh yang kita lakukan itu lebih baik daripada seseorang berinfak. Yang dia infakkan itu bukan 1 kilo emas, bukan 2 kilo emas yang dia infakkan. Yang dia infakkan itu adalah senilai dunia dan segala isinya. Nih, saya infakkan. Ini belum bisa mengalahkan salat 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang sebagian ulama menafsirkan itu. Tapi penafsiran yang kuat dari 2 pendapat ini adalah penafsiran yang pertama tadi. Penafsiran yang pertama, bahwa dunia yang hina ini, yang berbagai macam jenis kenikmatan di dalamnya, itu tidak lebih baik dibandingkan dengan 2 rakaat salat qabliyah yang kita kerjakan. Baik, pelaksanaan salat 2 rakaat sebelum subuh ini dianjurkan untuk diringankan. Artinya jangan terlalu lama pengerjaannya, ringan saja. Baca setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Jadi ringan, gerakannya ringan. Sampai-sampai dalam satu riwayat dari riwayat Aisyah mengatakan saking Rasul mengerjakannya dengan gerakan-gerakan yang ringan, sampai-sampai berkomentar nih Aisyah, hal qara'a bi ummul kitab, apakah Rasul membaca tadi dalam salatnya Al-Fatihah? Kok tiba-tiba udah selesai aja gitu. Baru Allahu Akbar takbiratul ihram, enggak berapa lama Aisyah melihat udah selesai salat Rasulullah. Berarti pengerjaan salat qabliyah subuh ini tidak berat. Enggak sampai ibu harus membaca 1 juz, enggak. 2 rakaat itu enggak perlu ibu sampai baca 1 juz, enggak. Ringan sekali. Mungkin 2 menit udah selesai. Enggak nyampe juga 2 menit. Cuma baca Al-Fatihah, mulai Al-Kafirun, udah selesai. Ayat kedua baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, selesai, salam. Kita mendapatkan keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada di antara sunnahnya setelah kita sholat qabliyah subuh tadi, ada disebut dengan sunnah ittija. Ittija itu berbaring. Habis sholat sunnah nih, kita kan habis mendengarkan suara azan. Jadi mengerjakan sholat qabliyah subuh itu dikerjakan setelah selesai azan ya. Mungkin timbul lagi pertanyaannya, setelah azan yang mana Ustaz? Saya masjidnya kedengaran dari kiri rumah saya, ada azan kanan sana. Ya patokannya adalah masjid di mana biasanya keluarga kita sholat rutin di situ. Keluarga kita, suami kita, anak kita biasanya sholat 5 waktunya di mana? Oh, di masjid fulan, masjid dekat fulan itu. Berarti patokan kita di sana aja. Selesai kita dengarkan azan di sana, kita sudah mulai boleh mengerjakan sholat qabliyah ini. Walaupun mungkin di sana masih terdengar azan, sana azan, tapi kita sudah boleh untuk mengerjakan sholat qabliyah tersebut. Nah, setelah selesai, kita dianjurkan untuk ittija. Ittija ini berbaring dengan menggunakan sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan ini kita istirahat dulu, tiduran. Nah, apa hukum ittija ini? Berbaring dengan menggunakan sisi sebelah kanan tadi ini. Kita lihat. Ada khilaf para ulama di sini. Kita bacakan khilaf-khilafnya saja. Ada yang mengatakan hukum tidurannya itu sunnah. Ada yang mengatakan hukum tidurannya itu wajib. Bahkan ada yang mengatakan wajib gitu. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan ini tidak sesuai
Tidak sesuai, maksudnya ya harusnya bagusnya itu enggak tiduran gitu. Habis qobliyah udah enggak usah tiduran. Kalau mau langsung salat subuh gitu. Ada yang kelima mengatakan dia berbaring itu hukumnya sunnah bagi mereka yang tadi malam bangun. Bangun, sholat qiyamul lail dulu, sholat witir, sampai masuk waktu subuh, dia sholat qobliyah, habis itu dia berbaring. Nah, sunnahnya bagi orang ini, kata pendapat yang kelima. Yang keenam mengatakan berbaring itu bukan tujuan, tapi itu hanya sekedar pemisah doang. Pemisah, ini sholat sunnah qobliyah, ini nanti sholat wajibnya, sholat subuhnya. Nah, untuk memisahkan itu, ini sholat sunnah, ini sholat wajib, dipisahkanlah dengan kita tiduran itu. Nah, itu pendapat yang terakhir. Dari sekian pendapat tadi, yang sunnah, yang wajib, yang makruh, yang mengatakan sunnah bagi yang mendirikan sholat malam, mana sih pendapat yang kuat? Baik, kita akan bacakan pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Pendapat yang kuat bahwa berbaring sehabis sholat qobliyah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berarti kalau kita kerjakan dapat pahala atau tidak? Dapat. Kalau tidak kita kerjakan enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi yang mengatakan sunnah ini dia harus memenuhi 2 syarat. Harus terpenuhi 2 syarat ya kalau kita mau mengamalkan ini. Syarat yang pertama, lakukan itu di rumah. Lakukan itu di mana? Di rumah. Jangan pula nanti ibu-ibu sekalian sampaikan ke suaminya, mas tadi baru dapat ilmu baru. Habis sholat sunnah qobliyah itu ada sunnah yang baru. Apa itu? Tiduran. Habis itu suaminya nanti subuh datang ke sini, sholatlah dia qobliyah, lihatnya ada waktu 5 menit lagi nunggu qomat, tiduran semua nanti di sini. Ini kan pemandangan yang lucu juga nanti. Nanti saya yang kaget, kenapa bapak-bapak ini semuanya pada tiduran habis sholat sunnah qobliyah? Oh, ternyata dapat informasi dari siapa? Dari istrinya barusan ngaji. Iya benar, itu sunnah. Tapi pengerjaannya di mana? Di rumah. Berarti yang bisa mengamalkan ini, berpotensi yang bisa mengamalkan ini adalah ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya kadang kan kalau dia sholat sunnahnya di rumah, apalagi mungkin agak jauh dari masjid sini, itu bisa nanti dia masbuk gitu. Masbuk. Bisa jadi orang udah selesai sholat subuh dia baru datang gitu. Kenapa? Karena dia habis sholat sunnah tiduran lagi. Datang ke masjid orang udah selesai. Ya bisa diamalkan ini ya bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya mungkin ya beratlah mengamalkan ini. Kecuali masjidnya cuma selangkah 2 langkah langsung masjid. Selangkah 2 langkah 3 langkah langsung teras masjid, dia langsung ke masjid. Mungkin bisa diamalkan hadis ini. Baik. Ini syarat yang pertama. Pengerjaan tidurannya itu di mana? Di rumah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu habis beliau mengerjakan sholat qobliyah tadi, beliau tiduran dulu. Dilihat oleh Aisyah, tiduran beliau. Habis beliau tiduran sejenak, beliau keluar dari rumahnya, kan rumah beliau kan berdempetan. Ketika keluar langsung qomat. Karena tidak akan mungkin para sahabat berani. Gak akan mungkin berani sahabat qomat kalau belum melihat Rasulullah ada di masjid. Jadi patokan qomatnya sahabat itu dulu adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah lihat keluar dari rumah masuk ke masjid, berarti imam sudah datang nih, langsung qomat. Nah, begitu juga lah misalnya di masjid kita ini nggak boleh ada yang berani qomat kalau belum ada imamnya. Kalau udah ada imamnya, ada imamnya. Imamnya sudah keluar datang, barulah didirikan sholat tersebut. Ya Rasulullah bisa melakukan itu karena nggak mungkin berdiri sholat subuh kecuali dengan kehadiran Rasul di masjid tersebut. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi syaratnya tadi yang pertama di mana kerjakan? Di rumah. Yang kedua, syarat yang kedua, jangan sampai ketiduran. Saya mau berbaring ya. Ya silahkan sunnah. Tapi dia sampai tertidur bangun sampai terbit matahari. Jangan. Jadi tidurannya itu cuma sekedar apa ya? Meluruskan ya, istirahat sebentar lah supaya nanti lebih segar lagi untuk pelaksanaan sholat subuhnya. Itu tujuannya. Bukan tiduran di sini supaya bisa tidur, bukan. Tidur ngorok dia. Ngorok sampai 10 menit, 15 menit. Jangan.
Jadi syarat yang pertama di rumah, yang kedua jangan sampai tertidur. Jangan sampai tertidur, cuma tiduran doang, tidak sampai tertidur. Baik. Poin yang berikutnya dari ini adalah qadha ya. Salat qabliyah subuh ini dianjurkan untuk diqadha bagi yang mereka terluputkan. Bagi mereka misalnya bangun tiba-tiba udah selesai azan. Tapi harus digarisbawahi. Yang boleh mengqadha ini bagi mereka-mereka yang sudah rutin ya. Sudah rutin terus mengerjakan qabliyah ini. Rutin, tidak pernah tinggal. Suatu ketika dia tertidur memang. Tertidur, keluarganya juga sama tertidur. Bangun-bangun setelah selesai azan. Atau mungkin azan juga bablas. Bangun-bangun udah jam 7 pagi. Kaget semuanya. Astagfirullah. Mas, udah terang di luar. Anaknya juga semua tertidur. Bangun. Apa yang harus dia kerjakan? Yang pertama dia kerjakan, dia bersuci, berwudu. Setelah itu kerjakan dulu qabliyah subuhnya. Boleh. Kerjakan dulu qabliyah subuhnya. Setelah itu baru kerjakan sholat subuhnya. Itu namanya diqadha. Qadha itu pelaksanaan sholat di luar waktunya. Itu namanya qadha. Kalau kasus yang kedua mungkin dia terbangunnya setelah azan. Setelah azan, bolehkah dia misalnya langsung qabliyah? Boleh. Langsung subuh. Atau mungkin dia sholatnya di masjid. Sholatnya di masjid. Belum sempat qabliyah di rumah. Langsung menuju masjid karena udah takut telat nih. Mau kajian sholat subuh nih. Habis subuh ada kajian. Misalnya begitu. Habis subuh ada kajian. Datanglah ke masjid. Tiba-tiba sampai ke masjid. Sholat subuhnya sudah dimulai. Sudah qomat. Dia belum sempat qabliyah subuh. Maka setelah selesai sholat subuh nanti. Assalamualaikum. Entahkah dia berzikir dulu, silahkan. Lebih baiknya berzikir dulu. Habis sholat subuh berzikir sebentar. Baru kemudian dia berdiri. Setelah berdiri dia kerjakan sholat qabliyah yang tadi belum sempat dia kerjakan. Nah, dua kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada hadisnya. Pertama hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah menceritakan kami dalam suatu safar bersama Rasulullah. Saking capeknya, memang Abu Hurairah ini diperintahkan untuk berjaga malam. Istirahatlah di suatu tempat, ya seperti berkemah atau apalah ya. Istirahat di suatu tempat, pulang dari suatu safar yang jauh sekali. Dalam jalan pulang itu mereka istirahat. Nah, Rasulullah SAW jangan khawatir, jangan sampai nanti terbangun kita telat nih. Ya, dimintalah satu sahabat untuk berjaga, jangan ada yang tidur. Untuk jaga-jaga, diantaranya jaga waktu. Yang diperintahkan untuk berjaga juga tertidur. Semua mereka ini tertidur sampai mereka terbangun ketika merasakan agak sedikit ada sinar matahari. Waktu ini kan sudah terang banget. Sudah terasa. Sinar matahari itu sudah terasa. Kira-kira jam 7 lah kalau kita sekarang. Jam 7 itu kan kalau kita keluar udah terasa gitu. Matahari, cahaya mataharinya itu. Bangunlah Rasulullah SAW. Bangun para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Udah terang menerang. Lalu kemudian Rasul mengajak. Udah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Sesungguhnya tempat yang tadi kita tertidur sini sudah ada syaitan di sana. Mereka lah yang menjadikan kita kita tertidur sampai terbangun di saat ini. Ayo kita pindah dari sini, bergeser Rasulullah sedikit, lanjutkan perjalanannya. Nah, disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk sholat. Dan Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh. Dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sholat qabliyah dulu, baru kemudian qomat. Setelah qomat Rasul mengerjakan salat subuhnya. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua yang tadi kita sudah contohkan, itu terjadi juga dalam hadis Qais bin Ammar. Beliau berkata, Nabi SAW melihat seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Rasul SAW. Beliau ini salat setelah mengerjakan salat subuh. Ada Rasul di situ. Assalamualaikum. Rasul berbaliklah melihat para sahabat. Ada suatu penglihatan yang dilihat oleh Rasul aneh gitu. Kok habis sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Lalu Rasul bertanyalah Rasulullah, klarifikasi. Rasul tidak langsung menuduh, ini apa ini, kamu melakukan apa ini. Rasul tanya oleh Rasulullah, itu sholat 2 rakaat setelah subuh sholat apa? Kata laki-laki tersebut menjawab, inni lam akun sallaitu raka'ataini allataini qablahuma fa sallaituhuma al'an. Fasakata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah,
aku belum sempat mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan biasanya memang dia rutin, sahabatnya rutin terus mengerjakannya. Suatu ketika telat datang ke masjid, mungkin udah buru-buru sholat subuh bersama Rasulullah. Selesai, beliau belum sholat qobliyahnya. Beliau kerjakanlah sholat qobliyah itu setelah mengerjakan sholat subuh. Nah, ketika mendengarkan penjelasan itu dari sahabat ini, Rasul pun diam. Diamnya Rasul ini menunjukkan apa? Setuju kan? Setuju. Jadi hadis itu kan ada 3. Pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga ada hadis iqrar, takririyah. Hadis fi'liyah, hadis yang berupa ucapan Rasulullah. Rasul berkata begini, itu hadis qauliyah. Hadis fi'liyah, hadis perbuatan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah ketika ruku, sujud, ini kan perbuatan Rasulullah. Ini juga hadis, namanya hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Ada namanya hadis takririyah, hadis takririyah nih? Hadis persetujuan Nabi. Ada sahabat yang melakukan suatu perbuatan, ada Rasul di sana, tapi Rasulullah melihat perbuatan tersebut. Dan seperti tadi kasus terjadi, ada sahabat yang sholat di situ, ditanya oleh Rasulullah, kemudian dijawab oleh sahabat tersebut. Rasul tidak melarangnya, Rasul tidak menghardiknya. Ketika tidak ada penghardikan, tidak ada pelarangan dari Rasulullah, Rasul hanya diam, berarti ini termasuk hadis, disebut dengan hadis persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi. Maka hal ini boleh diamalkan. Kalau kita misalnya terluputkan datang ke masjid, mau ikut kajian, kita belum sholat qobliyah. Sebelumnya kita memang rutin mengerjakannya di rumah sholat qobliyah itu. Habis sholat subuh, misalnya habis sholat subuh kita zikir sebentar, lalu kemudian kita lanjutkan lagi berdiri untuk sholat qobliyah yang disebut dengan qadha, mengqadha sholat qobliyah subuhnya. Baik. Kita lanjutkan sholat sunnah zuhur. Sholat sunnah zuhur. Sholat sunnah zuhur tadi yang muakkadanya masih ingat ya? Qabliyah dan ba'diyahnya. Qabliyahnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Baik. Sholat sunnah zuhur ini ada 3 versi hadis Rasulullah. Sholat sunnah zuhur itu ada 3 versi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Yang pertama, dalam satu riwayat Rasul mengerjakan sholat qabliyah dan ba'diyah itu masing-masing 2 rakaat. 2 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ini yang pertama. Yang kedua, versi yang kedua. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Versi yang ketiga. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga gimana? 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Nah, 4 rakaat setelah zuhur bisa kita simpulkan 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat setelah zuhur bisa kita simpulkan 2 rakaatnya ini disebut dengan ghairu muakkada atau tidak ditekankan. Paham? Yang tadi ditekankan berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi kita mau, Ustaz, saya daripada di rumah hari ini libur, anak-anak semuanya udah beres, pekerjaan rumah udah beres. Saya mau sholat lagi 2 rakaat lagi setelah zuhur. Jadi 4 rakaat. Boleh, tidak ada masalah. Karena 2 rakaat itu hanya penekanan dari Rasulullah, jangan sampai ditinggalkan. Ditambahkan lagi 2 rakaat setelahnya. Terus apa keutamaannya, Ustaz? Kita bacakan keutamaannya. Jadi jangan anggap tidak ada keutamaannya. Man shalla 4 raka'atain qabla zuhur wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan dilanjutkan pula 4 rakaat setelah zuhur, keutamaannya adalah Allah haramkan baginya neraka. Allah haramkan baginya neraka. Baik.
mengqadha salat sunnah zuhur. Bolehkah mengqadha salat sunnah zuhur? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Misalnya qabliyah zuhur, kita tadi enggak sempat mengerjakannya 4 rakaat, baru sempat 2 rakaat. Kita biasanya mengerjakan 4 rakaat, rutin 4 rakaat. Tapi ketika itu enggak sempat, cuma 2 rakaat. Nanti boleh dikerjakan. Kapan? Setelah sholat zuhur atau mungkin kapan sempatnya, kerjakan, langsung dikerjakan. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi SAW disibukkan dengan kedatangan tamu-tamu. Banyak tamu Rasulullah berdatangan. Rasul belum sempat mengerjakan ba'diyah zuhur karena menyambut tamu-tamu tersebut, menghormati mereka, menjamu mereka. Sehingga habis sholat zuhur Rasul belum sempat sholat rawatibnya. Nanti Rasul kerjakan ternyata setelah sholat asar. Kapan dikerjakan oleh Rasulullah? Setelah sholat asar. Berarti boleh mengqadha itu. Karena waktu itu ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, ini sholat apa setelah sholat asar? Kok ada lagi 2 rakaat? Dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sholat 2 rakaat yang tadi saya disibukkan dengan kedatangan tamu. Saya belum sempat mengerjakannya tadi zuhur. Setelah zuhur itu saya nggak sempat mengerjakannya. Nah, saya gantilah ba'diyah zuhur itu setelah mengerjakan sholat asar ini. Hadisnya sahih. Baik. Sholat sunnah asar. Sholat sunnah asar ada yang muakkadah atau tidak? Tidak ada. Sholat sunnah asar itu tidak ada yang muakkadah. Tapi kalau mau dikerjakan boleh. Sholat sunnah asar itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Dalam hadis bisa dikerjakan 2, tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan 4 rakaat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Hadis yang menjelaskan 4 rakaat adalah hadis Ibnu Umar, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati. Allah merahmati maksudnya apa? Allah mencintai, Allah menyayangi. Allah menyayangi siapa? Orang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Boleh diamalkan ini. Kalau ibu-ibu sekalian punya waktu luang, pekerjaan juga sudah nyantai, nah, sebelum sholat asar kerjakanlah. Sebelum asar itu kita qobliyah dulu, kerjakan 4 rakaat. Karena keutamaannya adalah mendapatkan rahmat Allah. Ini suatu hal yang menjadi tujuan hidup kita gitu di dunia ini, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan itu, salah satu amalannya adalah kerjakan 4 rakaat sebelum asar. Baik, kita langsung masuk ke sholat sunnah maghrib. Habis sholat sunnah maghrib, sholat sunnah isya. Kita persingkat saja. Sholat sunnah maghrib. Sholat sunnah maghrib yang muakkadanya tadi kapan? Setelah. Tapi bolehkah kita mengerjakan qobliyahnya? Boleh. Berarti qobliyahnya ini disebut dengan apa? Ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah, tidak muakkadah. Ghairi itu artinya tidak muakkadah, tidak ada penekanan dari Rasulullah. Baik, salat sunnah maghrib ini ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyahnya ini itu sesuai dengan hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Nabi SAW bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib, kata Rasulullah. Salatlah, ini kan perintah dari Rasulullah. Rasul perintahkan sahabat ketika itu, salatlah kalian sebelum maghrib. Perintah pertama. Diulangi lagi oleh Rasulullah yang kedua, sallu qablal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Lalu diulangi oleh Rasulullah yang ketiga. Pengulangan yang ketiga ini kata Rasulullah, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Jadi Rasul pertama, sahabat-sahabat, salat sebelum maghrib. Salat sebelum maghrib 2 kali diulang oleh Rasul. Yang ketiganya kata Rasulullah, bagi yang mau ya. Berarti tidak ada penekanan dari Rasulullah. Bagi yang mau silahkan mengerjakan qobliyah maghrib, tapi bagi yang tidak mau ya tidak ada masalah. Adapun yang ba'diyah maghrib, nah itu ada penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam hadis Ibnu Umar jelas,
hadis Ummu Habibah, itu sudah jelas adanya penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ba'diyah maghribnya. Baik, Isya. Kita langsung kepada Isya. Sebentar, ada yang tertinggal di sini, pelaksanaan ba'diyah maghribnya. Jadi ada satu sunnah yang mungkin kita jarang amalkan ini, tak kala mengerjakan ba'diyah maghrib. Jadi ketika kita membaca dalam sholat ba'diyah maghrib itu disunnahkan untuk membaca seperti kita membaca qobliyah subuh. Qobliyah subuh tadi kita membaca apa? Surah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, ini juga disunnahkan untuk membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kapan? Setelah mengerjakan sholat ba'diyah, setelah sholat maghrib, disebut dengan sholat ba'diyah. Baik, kita berpindah kepada sholat Isya. Sholat Isya. Sholat Isya itu yang ditekankan tadi, yang muakkadahnya kapan? Ba'diyahnya. Tapi kalau qabliyahnya ghairu muakkadah. Nah, adakah hadis khusus yang menjelaskan itu? Hadis khusus menjelaskan tentang qabliyah Isya? Kata para ulama, hadis khususnya tidak ada. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang qabliyah Isya. Makanya kalau ibu-ibu misalnya menunggu ya, habis sholat maghrib mau nunggu Isya nih di masjid, habis azan Isya dia nggak sholat sunnah qabliyah Isya. Dia lanjutkan habis azan, pas lagi azan dia dengarkan azan, setelah selesai azan dia nggak sholat, dia langsung lagi baca Quran lagi, dia lanjutkan baca Qurannya, nanti qomat dia letakkan Al-Qurannya, dia sholat. Kenapa? Berdasarkan memang hujjah yang dijelaskan itu tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang qabliyah Isya, itu tidak ada. Beda dengan maghrib tadi, jelas kan Rasul memerintahkan sholatlah kalian sebelum maghrib, ada jelas. Tapi kalau Isya itu enggak ada, sama sekali enggak ada hadisnya, kecuali ada satu hadis tapi sifatnya umum. Hadis itu umum sekali, tidak ada khususnya, tidak ada pengkhususan Isyanya, umum sekali hadis itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kullu adzanaini shalah, setiap di antara dua azan itu ada salat. Apa yang dimaksud dengan dua azan ini? Qomat dan azan dan Isya. Azan dan qomat. Mohon maaf, apa namanya? Azan dan qomat. Nah, di antara ini kata Rasulullah, baina kullu adzanaini shalah, di antara dua azan, maksudnya azan dan qomat, di antaranya ini ada solat. Nah, berdasarkan keumuman hadis inilah sebagian ulama mengatakan tetap sunnah bagi kita untuk mengerjakan qabliyah Isya. Baik, adapun ba'diyah Isya, ini jelas ya, tidak perlu lagi kita bacakan dalilnya karena akan terus terulang, karena ini adalah merupakan salat rawatib yang muakkadah, yang ditekankan untuk kita kerjakan. Baik, bisa kita ringkas untuk penutupan kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini, bahwa salat rawatib terbagi kepada dua, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Kita ulangi salat sunnah tersebut. Pertama, kita mulai dari zuhur dulu. Zuhur, ada salat sunnah apa saja? Ada qabliyah dan ba'diyah kan ya? Berapa rakaat? 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah, ya kan? Kalau kita mau rinci, berarti 2 rakaat ba'diyah itu tidak muakkadah. Paham ya? Paham kesimpulannya? 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Nah, yang ba'diyah ini 2 rakaatnya dia tidak muakkadah. Setelah itu kita berpindah kepada asar. Asar, ada salat sunnah apa asar? Ba'diyah. Ba'diyah ya? Hah? Qabliyah. Adanya qabliyah. Ba'diyahnya ada atau tidak? Enggak ada. Adanya qabliyah. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat ini ada yang muakkadah? Ada yang muakkadah? Enggak ada. Dia ghairu muakkadah. Tapi jangan mentang-mentang ghairu muakkadah, Ustaz, saya langsung asar aja. Enggak. Kerjakanlah minimal 2 rakaat atau 4 rakaat kalau bisa.
Kita berpindah kepada maghrib. Salat sunnah maghrib apa saja? Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Setelah itu isya. Isya ada salat sunnah apa saja? Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyahnya tadi 2 rakaat dan ya, yang muakkadanya ada di sini ba'diyahnya saja. Kalau qabliyahnya tidak muakkadah, sama dengan maghrib tadi. Qabliyahnya juga tidak muakkadah, tapi ba'diyahnya muakkadah. Kita berpindah kepada subuh yang terakhir. Yang ada pada salat sunnah subuh ini apa? Qabliyahnya. Ba'diyahnya enggak ada. Ini muakkadah atau tidak? Muakkadah. Tidak. Demikian kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin mengkoreksi juga boleh kalau barangkali terdapat kesalahan. Silakan. Ya. Iya, qobliyah subuh. Betul. Dianjurkan karena Rasul SAW tidak meninggalkan sholat rawatib itu di saat safar ada pada qobliyah subuh. Sedangkan Rasul memerintahkan, perintah Rasul di sini berbentuk sunnah. Sunnah hukumnya meninggalkan sholat sunnah rawatib tatkala kita sedang safar. Ya. Ada lagi yang kurang jelas? Boleh. Salat sunnah itu berdiri tidak merupakan hal yang wajib dalam salat. Apalagi kalau ada memang uzur ya, apalagi memang ada alasannya. Yang tidak ada alasan saja, yang tidak ada alasan. Kita pengen mengerjakan salat sunnah, tapi saya mau duduk Ustaz. Boleh, tidak ada masalah. Kalau salat sunnah ya. Cuma yang mereka tidak ada alasan, salat sunnahnya duduk, itu pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Jadi kalau dia nggak ada alasan nih, nggak ada alasan dia duduk, tapi dia pengen sholat sunnah itu duduk. Misalnya zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, dia duduk, Allahu Akbar. Kenapa duduk? Enggak, pengen duduk aja. Boleh, nggak ada masalah. Cuma pahalanya ini setengah dari orang yang mengerjakan sholat itu secara berdiri. Apalagi kalau memang ada alasannya, kakinya sakit gitu. Ini kan jelas ada alasannya. Maka kalau ada alasannya, dia tidak dikatakan mendapatkan pahala setengah, tetap dia mendapatkan pahala sempurna sebagaimana dia sholatnya berdiri. Ya, Allah alam bisawab. Senyamannya, duduknya itu senyamannya sehingga dia tidak merasakan sakit. Kalau dia nyamannya dengan menggunakan kursi, duduk dengan kursi. Kalau nyaman kakinya itu dengan selonjor bahasanya yang gini, nyamannya begitu, ya silahkan duduknya seperti itu. Nyamannya iftirosh, ya iftirosh. Kadang kan orang sakit kaki malah iftirosh lebih susah kan. Pokoknya senyamannya dia aja. Kalau memang rata-rata orang nyamannya sholat duduk itu menggunakan kursi. Kalau dia menggunakan kursi, berarti nanti rukuknya dengan isyarat rukuknya. Rukuknya isyarat itu berarti gini, ditundukkan sedikit. Sujud dia bisa atau tidak? Bisa nggak Bu sujud? Bisa. Kalau sujud dia bisa, dia langsung sujud. Dia tinggalkan kursinya kosong. Biar aja kursinya kosong. Dia tinggalkan, dia sujud. Kemudian dia duduk. Kalau memang bisa duduk, senyamannya saja. Kemudian dia sujud lagi. Habis itu dia berdiri, duduk lagi di kursi itu. Nggak ada masalah. Ustadz, kalau dia sujud itu akan dia merasakan nyeri. Ya sudah, kalau dia tidak bisa sujud secara sempurna,
Sujudnya pun dengan isyarat. Kalau rukuknya tadi juga isyarat begini, sujudnya dengan isyarat yang lebih rendah daripada rukuknya. Gini. Duduk Allahu Akbar Rabbi firli. Sujud lagi dia Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Berdiri dia rakaat yang kedua. Sedekap lagi. Sudah, seterusnya rakaat kedua, ketiga dan seterusnya seperti itu. Kalau memang tidak bisa sujud sempurna. Tapi kalau dia masih bisa sujud sempurna, dia sujud, duduk, dia cuma berdirinya saja. Masalahnya itu pada berdiri doang gitu. Duduknya masih bisa dia. Sujudnya masih bisa. Kalau sujudnya masih bisa dia sujud. Dia duduknya masih bisa duduk. Nah, berdirinya aja yang jadi masalah, berarti berdirinya saja yang dia mendapat uzur. Dengan dia duduk di atas kursi boleh, langsung di sajadahnya boleh. Yang penting jangan di atas karpet yang terbang. Nah, itu kan adanya di film-film doang. Ya, silakan. Sudah jelas? Ya, alhamdulillah. Demikian yang dapat kita kaji. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.